Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajri Farm untuk seluruh makhluk bumi. Pada hari ini kita mencoba membahas suatu produk yang sangat legend. Produk yang memang sudah sangat terkenal di kalangan petani. Jadi saya dulu waktu bertani tanaman sayur, bertani tanaman cabai juga menggunakan produk ini. Salah satu produk yang saya sangat rekomendasikan adalah produk Gandasil B kawan. Jadi produk ini dari lama dulu tahun 2000. Sekitar tahun 2000 saya juga sudah memakai produk ini. Kita lihat dari kemasan juga memang tidak adanya perubahan dari produk Gandasil D ini. Dia ada dua varian. Yang pertama Gandasil D yang Gandasil daun. Jadi lebih dominan dipakai untuk tanaman untuk memancing pertumbuhan atau perkembangan daun. Yang kedua adalah Gandasil B. Itu lebih fokus untuk pembungaan dan pembuahan pada tanaman. Jadi kita tidak membahas tanaman sayuran di sini. Kita tidak membahas tanaman buah. Kita hanya membahas spesifik tanaman hias atau dengan istilah florikultura. Pupuk Gandasil ini sangat bagus bagi tanaman hias. Dia mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dia mengandung nitrogen 20%, fosfor 15%, kalium 15%. Dan juga ada kandungan-kandungan lain untuk unsur hara mikro yang sangat bermanfaat bagi tanaman tentunya. Kapan kita memakai Gandasil D ini? Kalau untuk tanaman daun, tidak ada batasan waktu tertentu kita menggunakan Gandasil D ini. Kita kalau interval di petunjuk penggunaan 8 hari sekali bisa digunakan Gandasil D. Cuma kita di sini juga bisa melihat apabila tanaman kita dalam posisi subur, sebaiknya mungkin kita hentikan sebentar agar tanaman tidak terlalu subur. Karena terlalu subur bagi tanaman tersebut tidak baik bagi tanaman itu sendiri. Beda halnya dengan tanaman yang berbunga, tanaman hias yang berbunga seperti adenium ataupun tanaman hoya dan tanaman lainnya yang memang memiliki bunga. Jadi kalau memang tanaman bunga pada saat dia sudah mulai menguntum ataupun sudah mengeluarkan bunga, sebaiknya di situ tidak digunakan lagi Gandasil D. Karena kita di situ apabila sudah bunga kita berbicara Gandasil B. Untuk adenium pada saat starter gini lebih baiknya Gandasil D ini digunakan pada saat tanaman starter. Jadi saat kita mulai memacu tanaman untuk memperbanyak daun, itu bisa kita gunakan. Untuk seedling adenium ini seperti kita contohkan ini umur lebih kurang 30 hari. Seedling yang berumur 30 hari ini sangat bagus kita berikan Gandasil D untuk memancing pertumbuhan daun, batang, dan akarnya. Sama halnya dengan tanaman-tanaman lain seperti Syngonium, Aglonema, Pictum tricolor, Alocasia, ataupun tanaman lainnya yang memang berdaun. Itu sangat baik kita gunakan Gandasil D. Oke, langsung kita praktekkan cara penggunaan Gandasil D ini. Kalau dari petunjuk produk adalah melarutkan 10 sampai 30 gram untuk 10 liter air. Jadi kalau 1 liter air penggunaan 1 sampai 3 gram. Kita di sini menggunakan hand sprayer 2 liter. Jadi kita ambil tengah. Kita ambil 4 gram untuk 2 liter air. Jadi di sini kita sudah sediakan air 2 liter. Jadi lebih kurang mungkin kalau 4 gram kita perkirakan ukuran 1 sendok teh tidak penuh. Lalu kita masukkan ke dalam air.
Untuk sistem penyemprotan kita memakai nozzle yang kabut. Oke, kabut halus. Kita contohkan yang pertama pada tanaman adenium. Ini adalah contoh, kita contohkan pada tanaman adenium. Pada saat penggunaan Gandasil D ini, diusahakan semua bagian daun dan batang mengenai air dari Gandasil D ini. Daun bagian bawah dan juga merata pada seluruh bagian. Ini seperti keladi, juga dia harus disemprotkan pada bagian bawah daun. Ini alocasia, ini begonia. Sama halnya kita harus menyemprotkan merata pada bagian daun, bagian bawah dan bagian atas, kawan. Disemprotkan merata. Untuk adenium yang sedang berbunga begini, sebaiknya tidak disemprot Gandasil D. Lebih bagus memang tidak ada kandungan apapun pada saat adenium berbunga. Jadi dia kita biarkan alami saja tanpa campuran unsur kimia pada bunga. Namun apabila ada pertanyaan, apakah Gandasil ini terbaik? Tentunya kami di sini tidak mempunyai kapasitas menjawab suatu produk terbaik. Teman-teman bisa menguji ataupun memakai produk-produk yang lain untuk usaha budidaya tanaman hias teman-teman. Banyak produk sekarang dengan unsur hara yang bermacam-macam. Tentunya bisa kita tes aplikasi pada tanaman kita. Yang penting dalam pemupukan kita harus mengikuti 5T. Yang pertama adalah kita harus memberikan tepat jenis. Yang kedua tepat dosis. Yang ketiga tepat waktu. Dan keempat adalah tepat tempat. Dan yang kelima adalah tepat cara. Insya Allah kalau kita mengikuti 5 aturan T ini, insya Allah kita akan memiliki tanaman yang bagus tentunya, kawan. Oke, saya rasa cukup sekian. Kami di sini bukan menggurui, kami hanya mencoba berbagi. Banyak kata-kata salah dari kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fadil Farm. Terima kasih, kawan.